Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demokratia. Demos yang berarti rakyat, kratos yang berarti kekuasaan, di mana artinya sepadan dengan kekuasaan rakyat. Pengertian demokrasi secara umum adalah sistem pemerintahan yang dimana keputusan diambil oleh rakyat, yang nantinya keputusan itu akan berdampak untuk kehidupan rakyatnya, atau dengan istilah lain, rakyat sebagai pemegang kekuasaan. Demokrasi merupakan aspirasi yang bisa disampaikan oleh seluruh rakyat di Indonesia, termasuk mahasiswa. Contoh demokrasi yang ada di mahasiswa adalah organisasi yang ada di universitas ataupun fakultas. Di situ kita bisa membicarakan apa saja, menyampaikan aspirasi kita, sehingga pikiran kita terbuka, wawasan kita bertambah, dan kita belajar bagaimana caranya untuk hidup bersosial. Karena pada dasarnya demokrasi itu tidak hanya pada satu orang. Namun, di Indonesia, aspirasi mahasiswa masih sering belum didengar, ataupun bahkan tidak didengar. Kenapa? Ini merupakan masalah utama yang sampai sekarang belum terpecahkan. Seharusnya, demokrasi itu bukan hanya tentang aspirasi, namun merupakan amanah dari rakyat, agar mahasiswa bisa lebih berkembang dan lebih memberi warna kepada mahasiswa. Dan memang sebaiknya aspirasi rakyat, terutama mahasiswa, itu didengar oleh pemerintah. Karena pada dasarnya mahasiswa merupakan orang yang intelektual berdasarkan Tridharma Perguruan Tinggi. Jadi, jangan biarkan aspirasi mahasiswa tidak terdengar ataupun dibuang sia-sia. Contoh-contoh demokrasi. Contoh demokrasi sendiri contohnya dibagi menjadi dua, yaitu demokrasi secara langsung dan secara tidak langsung. Demokrasi secara langsung contohnya adalah pemilihan kepala desa, pemilu. Kenapa pemilu bisa dikatakan sebagai demokrasi secara langsung? Karena pemilu sendiri dipilih secara langsung oleh rakyat dan penyampaian pendapatnya secara langsung. Rakyat langsung bisa memilih. Contoh demokrasi secara tidak langsung. Salah satunya adalah pembuatan undang-undang. Kenapa? Karena di dalam suatu negara tentunya terdapat banyak rakyat yang tidak dapat disatukan dalam satu ruangan. Sehingga maka dari itu pembuatan undang-undang sendiri digunakan prinsip perwakilan rakyat. Pembuatan undang-undang merupakan salah satu tugas dan wewenang DPR. Karena itulah ini disebut demokrasi secara tidak langsung, karena tidak secara langsung dipilih oleh rakyat. Sebagai suatu konsep, demokrasi adalah sepangkat gagasan dan prinsip tentang kebebasan yang juga mencakup seperangkat praktik yang terbentuk melalui sejarah panjang. Singkatnya, demokrasi adalah pelembagaan dari kebebasan. Artinya, kebebasan yang dimiliki rakyat diatur dan diarahkan oleh sebuah lembaga kekuasaan yang sumber kekuasaannya berasal dari rakyat dan dijalankan sendiri oleh rakyat. Salah satu pilar demokrasi adalah prinsip trias politika yang membagi tiga kekuasaan politik negara, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Pembagian tersebut diwujudkan dalam tiga jenis lembaga negara yang saling lepas atau independen dan berada dalam peringkat yang sejajar satu sama yang lain. Jadi, dalam kesimpulan, demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negara yang memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara berpartisipasi baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Demokrasi juga mencakup kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang memungkinkan adanya praktik kebebasan politik secara bebas dan setara.